Ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa deep learning itu merupakan neural network juga, ANN juga, tetapi dengan sebuah arsitektur yang jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak layer-layernya maupun variasi-variasi arsitektur di setiap layernya. Sehingga kalau kita lihat, nah contoh yang ada di depan ini adalah ANN juga ya, dengan arsitektur yang sama dengan backpropagation yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau pada backpropagation kemarin kan dari layer input, kemudian kita sambung dengan sebuah hidden layer, dan nanti dari hidden layer itu kan juga kita hitung penggabungan bobot, kemudian kita aktivasi, hasil dari aktivasinya kita lanjutkan ke neuron di layer output. Kalau pada latihan kemarin satu neuron. Nah, nanti dalam pengembangannya arsitektur yang kita kembangkan itu tidak cukup hanya menggunakan satu neuron di layer output. Kalau kelasnya dua memang cukup menggunakan satu neuron. Tapi kalau multi kelas itu sudah tidak cukup lagi menggunakan satu neuron. Ya, biasanya sesuai dengan jumlah kelasnya. Kalau jumlah kelasnya tiga, kita butuh tiga neuron di layer output. Kalau empat kelas, ya butuh empat neuron di layer output. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini yang membedakan antara backpropagation kemarin dengan deep learning, di mana pada hidden layer-nya itu terdiri dari banyak layer-layer tersembunyi. Jadi kalau kemarin kita hanya satu hidden layer, maka di sini arsitekturnya menggunakan 4 hidden layer, ya, dengan masing-masing ada sejumlah neuron, dan masing-masing dari layer sebelumnya ke layer tersebut itu terkoneksi secara penuh. Jadi fully connected antara satu layer dengan layer berikutnya sampai ke layer output. Nah, biasanya kemudian disebut dengan fully connected layer karena masing-masing akan terhubung secara penuh ya ke masing-masing neuron yang saling berdekatan. Nah, itulah sebabnya model yang seperti ini karena jumlah layernya itu sangat dalam sehingga dikenal dengan sebutan deep learning ya. Jadi pembelajaran yang mendalam pada sebuah permasalahan dengan sejumlah layer proses yang mempelajari itu yang sangat banyak. Kemudian ini juga kemudian berkembang menjadi penerapannya pada data image ya, pada data citra. Nah, kalau kalian semester 5 itu pasti sudah mengenal konvolusi pada pengolahan citra digital. Nah, kalau sudah belajar pengolahan citra digital pasti kenal dengan istilah konvolusi ya. Mungkin sudah diajari di kelas yang lain. Nah, kalau setiap layernya itu adalah citra dari hasil konvolusi, maka konvolusi dari masing-masing layer atau masing-masing apa namanya citra feature map itu hasil dari konvolusi dilanjutkan ke konvolusi berikutnya, dikonvolusi lagi ke berikutnya, akhirnya juga dikenal menjadi convolutional neural network. Ya. Karena memang basicnya dari konvolusi yang dilakukan konvolusi dan konvolusi lagi. Nah, kalau ini kita short brief dengan history dari neural network. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tuh yang ANN perceptron dan backpropagation. Nah, ini adalah para peneliti-peneliti yang waktu itu memperkenalkan neural network dari sejak awal apa namanya mulai ditemukan, kemudian dikembangkan. Nah, ada tahapan-tahapan pengembangan ya. Kalau yang pertama sendiri
tahun 43. Ini oleh Mr. Warren dan kawan-kawan. Ini membuat sebuah input aggregation untuk computational power, kemudian threshold for firing karakteristik. Jadi ini adalah cikal bakal adanya neural network dilanjutkan oleh Mr. Donald Hebb. Ini membuat sebuah konsep learning rule tahun 49. Kemudian perseptron, nah ini dikenalkan oleh Mr. Rosenblatt tahun 58. Ya, yang kita pelajari kemarin itu perseptron itu ditemukan pada tahun 58. Sehingga memang menjadi sebuah konsep dasar dari sebuah ANN hingga berkembang saat ini menjadi deep learning. Dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya ya, variasi-variasi lain dari ANN. Seperti tahun 60 itu ada LAN yang diperkenalkan. Kemudian tahun 69 ini juga ada lanjutan pengembangan dari perseptron. Jadi ada sebuah mathematical proving terhadap perhitungan yang dilakukan di dalam perseptron di tahun 69. Dia cukup jauh ya selisihnya dari tahun 58 ke 69. Kemudian berikutnya di tahun-tahun berikutnya tahun 70 ini baru kemudian dikembangkan lagi dari perseptron yang satu layer itu ternyata bisa dikembangkan menjadi adanya hidden layer pada backpropagation seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian tahun 73 ini juga dikembangkan lagi ya backpropagation-nya. Jadi use backpropagation to adapt parameter of control in proportion to error gradient. Jadi bagaimana memang istilahnya dalam situ tembel menembel ya, ada kelemahan diperbaiki, ada kelemahan diperbaiki, ada penemuan lagi gitu ya. Ya dari tahun 74, 80 hingga 86 ya, ini masih terkait dengan pengembangan dari perseptron yang multilayer. Kemudian tahun 97 ini di akhir era 90-an ini kemudian diperkenalkan juga ANN dengan nama long short term memory LSTM ya. Ini salah satu jenis ANN yang bisa menangani data time series. Kalau yang kita gunakan kemarin itu lebih cocok untuk data-data yang tidak time series ya, yang paralel. Tapi kalau data-data yang time series, kalian kalau time series itu data yang berurutan dan berperiodik gitu ya, periodik. Jadi contohnya seperti data omset penjualan. Nah, omset penjualan pada setiap bulan. Nah, itu berarti kan ada periodiknya setiap tahun. Nah, omset penjualan dari Januari sampai Desember, kemudian tahun berikutnya dari Januari sampai Desember dan seterusnya. Itu data-data yang time series karena kemunculannya itu ada periode waktunya. Nah, itu cocok kalau diselesaikan untuk mendapatkan prediksi pada bulan-bulan berikutnya menggunakan LSTM. Kemudian tahun 98 ini ada namanya Mr. Yan Lejun. Nah, ini yang kemudian dia membuat sebuah konsep yang brilian ya. Bagaimana kita bisa melakukan konvolusi secara berjenjang menjadi neural network yang kemudian dikenal sebagai CNN, Convolutional Neural Network. Tapi waktu itu diterapkannya pada citra yang ukurannya kecil ya untuk mengenali digit angka. Ukurannya cukup kecil ya, berapa kalau nggak salah, sekitar 25 kali 25 pixel ya, sangat kecil. Jadi memang tujuannya bagaimana bisa mengenali bahwa ada digit angka 1, angka 2, angka 3 yang didapatkan dari citra yang dikonvolusi. Nah, konvolusinya dikonvolusi lagi. Nah, itu ternyata pada akhirnya mendapatkan sebuah feature map yang
sangat penting ya, yang menjadi informasi besar di dalam data tadi. Jadi ada angka 1, angka 2. Kalau dilihat secara global itu kan kelihatan beda ya. Kalau global itu bukan lihat detailnya, bukan lihat belokan-belokannya ya, tapi lihat secara general itu kelihatannya beda kan, angka 1 dan angka 2. Nah, itu yang berusaha dikembangkan di dalam CNN yang awal-awal ini tahun 98. Kemudian dikembangkan lagi oleh yang lain ya, oleh Mr. Hinton, kemudian Alex. Alex ini kemudian juga mengembangkan CNN yang kemudian dikenal dengan nama AlexNet. Ya, AlexNet. Ini melakukan implementasi terhadap CNN dan mentrainnya pada sebuah dataset yang cukup besar. Kalau tadi hanya sebatas digit angka ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau AlexNet ini pada dataset yang cukup besar karena dia menggunakan dataset ImageNet di mana ImageNet itu dataset citra tapi jumlahnya sangat banyak ya, jutaan. Kelasnya ada waktu itu yang digunakan ada 1.000 kelas. Jadi ada 1.000 objek atau 1.000 nama objek yang dijadikan sebagai kelasnya, di mana setiap objeknya itu menggunakan sekitar 1.000 citra. Nah, dan di dalam trainingnya itu dia juga sudah menerapkan penggunaan GPU. Ya, GPU yang kalau kalian yang senang main game yang supaya apa tampilan grafis di gamenya itu halus kan biasanya menggunakan GPU. Nah kita dia sudah bisa menerapkan penggunaan GPU untuk melakukan trainnya ya karena memang sudah arsitekturnya cukup rumit menggunakan dataset dalam jumlah yang sangat besar sehingga membutuhkan komputasi yang paralel menggunakan GPU. Nah, ini juga dikembangkan di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2015 ya, 6 tahun yang lalu Mr. Kai Ming-hee ini juga melanjutkan pengembangan dari CNN dengan berbagai inovasi-inovasi perubahan. Nah, waktu itu dinamakan Deep Residual Learning gitu ya. Dan yang lain ya tidak hanya Mr. Kai Ming-hee, ada lagi yang eh, baru tahun 2017 hingga tahun 2019 itu namanya MobileNet, di mana ada MobileNet itu mempunyai performa klasifikasi yang eh, hampir hampir setara dengan klasifikasi arsitektur yang standar, tetapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Yang lain juga ada seperti FPCNet dan macam-macamnya ya, dan net-net yang lain. Itu yang memang bertujuan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi atau dengan ukuran model yang lebih sedikit. Jadi terus berkembang hingga tahun-tahun ini. Nah, ini adalah simple neural network yang sudah kita kita bahas di kelas kemarin ya. Perseptron menggunakan satu buah neuron, kemudian inputnya ada dua variabel, X1 dan X2, kemudian bisa juga ditambah dengan bias. Nah, masing-masing punya bobot, kemudian di dalam di dalam inti neuronnya juga ada threshold terhadap fungsi objektif yang digunakan. Ini adalah simple neural network yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kalau tadi dua inputan, ini banyak inputan ya, banyak variabel dengan satu buah neuron. Kalau yang ini itu dengan banyak inputan, tapi dengan neuron yang lebih banyak lagi. Ya, kalau ini cukup untuk menyelesaikan dua kelas. Tapi kalau ini tidak bisa untuk menyelesaikan kasus 6 kelas ini ya, karena ada 6 neuron menggunakan teknik one node encoding biasanya. Jadi ini jaringan perseptron yang sebenarnya kalau kita ingin tahu kayak apa. Karena jumlah variabelnya itu juga akan disesuaikan dengan kasus yang diselesaikan. Kalau pada kasus ini berarti ada 8 ya, 8 variabel dan 6 kelas klasifikasi sehingga masing-masing
variabel punya koneksi ke neuron di layer tersebut. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan fully connected layer. Nah, jadi kalau kita amati bagaimana representasi sebenarnya pada sebuah perseptron, itu bentuknya seperti ini ternyata ya. Jadi kalau misalnya kasus yang diselesaikan itu ada 4 data dan 4 data itu menyerupai persoalan logika N. Kalian tahu logika N kan? Jadi kalau inputnya 1, 1 berarti kan 1 ya, kelas 1. Kalau inputnya 0, 1 kan 0 atau kelas 0. 1, 0 dan 0, 0 juga kelas 0. Nah, maka kalau kasus data yang menyerupai logika N seperti ini sebenarnya persoalan yang linear separable. Jadi nggak bisa dipisahkan secara mudah menggunakan classifier yang linear. Nah, perseptron ini adalah classifier yang linear. Jadi sebenarnya ketika kita mendapatkan bobot W1, W2, W0, itu adalah kita mendapatkan pada arah yang mana, pada arah yang seperti apa boundary dari perseptron. Mungkin W yang kalian capai beda-beda ya, karena W awalnya juga beda-beda. Paling nanti yang membedakan adalah kemiringan dari garis ini. Jadi mungkin ada yang diagonal persis, ada yang agak landai, ada yang lebih tegak. Nah, itu adalah dipengaruhi oleh W akhir yang kalian capai kemarin. Tetapi secara umum dia sudah bisa memisahkan antara kelas 0 dan kelas 1. Nah, lalu bagaimana dengan persoalan yang tidak linier? Misalnya kalau datanya menyerupai logika XOR seperti ini. Kalau XOR itu kan inputnya 1, 1 hasilnya 0. Inputnya 0, 0 hasilnya 0. Tapi kalau inputnya 0, 1 atau 1, 0 itu hasilnya 1. Nah, ini kalau seperti ini kita nggak cukup menggunakan satu buah classifier perseptron karena kita nggak bisa menggunakan satu garis lurus untuk memisahkan 4 data yang tidak linear separable seperti ini. Mau diletakkan di mana satu garis tadi kan nggak bisa. Yaitu di riset-riset berikutnya ternyata bisa diselesaikan menggunakan multi perseptron ya, dengan beberapa tambahan layer dan neuron pada arsitekturnya. Sehingga ternyata pada eksperimen multi perseptron itu bisa melakukan pemisahan data yang non-linear separable seperti ini. Jadi pada multi perseptron itu sebenarnya adalah arsitekturnya arsitektur backpropagation juga ya. Jadi ada layer tambahan di antara variabel input dan layer output. Ini arsitektur yang sama seperti yang kita bahas kemarin. Jadi dari layer input, kemudian ada hidden layer menggunakan 2 neuron. Nah, masing-masing variabel input punya hubungan ke neuron di layer hidden tadi. Kemudian outputnya akan dilanjutkan ke neuron di layer output. Nah, masing-masing neuron bisa juga ditambah dengan bias, ya, dengan sebuah bobot bisa 1 atau -1 dengan W-nya nilainya yang sesuai dengan bobot yang lain. Jadi sama, tetap ada biasnya pada setiap neuron yang digunakan. Nah, ini adalah arsitektur yang multi layer perseptron untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang non-linear tadi. Kemudian update bobotnya ini sama sih ya dengan yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kita harus menghitung gradient error dulu pada neuron output. Kemudian kita kembalikan ke hidden layer sebelumnya dengan menambahkan bobot yang digunakan tadi untuk diupdate. Ya, prinsipnya ini sih sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk learning performance analysis, nah ini juga sudah kita bahas juga. Jadi
learning proses yang kita lakukan itu kan menggunakan kriteria ya, kapan akan berhenti. Nah, kalau datanya sedikit, kemarin kita gunakan kriteria tidak ada data yang berpindah atau tidak ada data yang error. Pada persoalan nyatanya ternyata datanya nggak sedikit, datanya itu sangat banyak yang harus dilatih dan dipelajari oleh ANN. Nah, akan sulit untuk mencapai semua data tidak error. Nah, makanya biasanya di toleransi menggunakan konsep SSE atau MSE. Jadi SSE sum of square error atau MSE mean of square error dengan rumus seperti ini. Ini pada prinsipnya adalah mengukur berapa error yang terjadi antara target kelas yang diinginkan dengan kelas yang dicapai oleh setiap neuron. Jadi kalau pada ANN maka kita hitung berapa selisihnya antara target kelas yang diinginkan dengan C-nya, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan SSE dan MSE pada setiap iterasi. Nah, sehingga ketika di awal pelatihan kita menetapkan target error SSE-nya 0,01 misalnya. Kemudian pada iterasi pertama ternyata SSE-nya masih 0,8. Nah, 0,8 itu kan masih di atasnya 0,01 sehingga harus dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Nanti pada iterasi berikutnya di akhir didapatkan lagi SSE-nya ternyata turun menjadi 0,6. Lah 0,6 itu masih di atasnya 0,01, maka harus dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Sampai pada iterasi tertentu ternyata dia mencapai errornya 0,005. Lah 0,005 itu di bawah 0,01, maka iterasi bisa dihentikan. Artinya sudah mencapai target error yang kita inginkan. Jadi sebenarnya 0,01 itu adalah masih ada error sebesar 0,01. Kalau di persentase berarti kan 1% ya. 1% dari 100 data itu ada satu yang error. Nah itu adalah toleransi yang diberikan terhadap model yang kita latihkan. Jadi ketika dia sudah mencapai error yang di bawah target yang diinginkan, berarti dia sudah over ya, sudah selesai pelatihannya, maka bisa dihentikan. Itu adalah learning performance analysis. Kemudian kalau kita amati gradient descent-nya pada MSE misalkan, nah itu dari iterasi pertama hingga ke iterasi berikutnya itu mestinya semakin lama akan semakin menurun. Ya, ya walaupun nggak menurun lurus ya, mungkin menurunnya agak landai begini ya, landai turun, landai turun. Namun kadang-kadang memang persoalannya nggak seindah ini. Kadang-kadang bentuknya itu seperti gergaji gitu ya, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi memang cenderung turun. Naik turun begitu. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting dia punya kecenderungan turun. Jadi biasanya yang jadi persoalan itu kalau iterasinya semakin bertambah, tapi errornya nggak mudun-mudun ya, naik turun tapi ya lurus saja, naik turun tapi lurus saja. Nah itu kurang baik. Mungkin ada yang nggak beres di dalam arsitekturnya gitu ya, atau mungkin memang datanya yang separable-nya itu memang terlalu overlap sehingga susah untuk dipisahkan oleh model. Nah, memang nanti arsitekturnya juga berpengaruh ya bagaimana kinerjanya ketika selama sesi pelatihan. Nah, memang idealnya seperti ini bisa semakin menurun ya, kecenderungannya semakin menurun. Nah, sekarang bagaimana dengan deep learning? Ya, dari basic-basic yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka sebenarnya deep learning itu adalah neural network with several layer. Jadi ANN juga, tapi dengan layer yang banyak. Intinya di situ. Layernya sangat banyak. Jadi kalau contoh di sini itu berarti dari input ini menuju ke output itu harus melewati 1, 2, 3, 4. 4 layer tersembunyi yang harus dilewati oleh setiap data yang mau diproses.
Ya, ini contoh ya cuma 4. Tapi pada arsitektur realnya bisa puluhan, bisa ratusan layer yang harus dilewati. Nah, itulah sebabnya sehingga kemudian disebut deep, ya, deep karena memang sangat dalam apa namanya arsitekturnya. Jadi menuju ke output melewati puluhan hingga ratusan layer, nanti errornya juga akan dipropagasi balikkan ke input layer. Itu juga harus melewati puluhan hingga ratusan layer. Makanya disebut deep learning. Dan secara umum itu sebenarnya hanya terdiri dari 2 bagian utama saja, yaitu feature learning dan classification. Jadi kalau pada feature learning itu di mana biasanya dia lebih dekat ke citra inputan, sedangkan classification itu lebih dekat ke hasilnya. Nah, kalau kalian sudah belajar image processing hingga ke computer vision, maka sebenarnya dari image itu ketika kita lakukan filtering, kemudian membangkitkan fitur apa begitu ya. Nah, itu adalah feature learning. Itu yang dilakukan di dalam deep learning ini. Kemudian ketika kita memproses kembali hasil dari pembangkitan fitur tadi pada citra untuk diklasifikasi kelasnya, maka itu adalah tahap classification. Namun pada deep learning, tahapan untuk feature learning dan classification itu dilakukan sekaligus dan berbarengan. Jadi update di feature learning, update juga di classification. Begitu terus bolak-balik hingga sampai pada tahap selesai pelatihan dia sudah bisa mengenali di dalam citra tadi itu harus masuk pada kelas yang mana. Nah, bagaimana learning prosesnya di dalam deep learning? Ya, secara prinsip sama juga dengan ANN sebelumnya, ANN yang konvensional, di mana ada tahap pelatihan di dalam layer layer awal, kemudian melakukan pelatihan juga di layer berikutnya, kemudian layer berikutnya, layer berikutnya, layer berikutnya. Nah, ini dilakukan secara bolak-balik gitu ya selama sesi pelatihan. Cuma memang lebih banyak gitu ya jumlah layernya. Kemudian bagaimana dengan convolutional neural network, ya, CNN. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa pada dasarnya CNN ini adalah kalau kita sudah memahami konsep konvolusi, maka CNN itu sebenarnya adalah citra yang dikonvolusi. Ya, citra yang dikonvolusi, hasil konvolusinya itu dikonvolusi lagi, hasilnya dikonvolusi lagi, hasilnya dikonvolusi lagi, sampai masuk ke tahap klasifikasi. Makanya disebutnya CNN itu adalah neural network dengan convolution operator. Nah, kalian pasti kenal dengan operator konvolusi. Jadi pernah belajar citra yang eh, yang dihaluskan, ya, yang di smoothing menggunakan filter rata-rata atau filter average atau filter median. Nah, pasti kenal dengan filter median. Nah, untuk mencari nilai median dari pixel-pixel di sekitarnya. Atau filter Laplacian untuk penajaman atau filter Sobel untuk deteksi tepi. Nah, itu adalah operator konvolusi sebenarnya. Nah, itu juga secara konsep yang digunakan di dalam CNN. Ya, secara konsep sebenarnya ya operator-operator yang seperti itu, mendapatkan teksturnya, mendapatkan objeknya, mendapatkan garisnya. Nah, itu adalah operator-operator konvolusi yang digunakan oleh CNN. Tetapi di dalam satu framework CNN gitu ya. Nah, secara spesifik untuk masalah dengan low dimensional grid-like structure. Jadi karena memang dikhususkan untuk citra ya, jadi akhirnya untuk data-data yang terstruktur
pada bentuk 2 dimensi seperti grid gitu ya. Nah, itu kemudian dikenal dengan CNN. Jadi sebenarnya secara arsitektur itu ya seperti citra juga, citra yang kemudian di konvolusi. Nah, ini kan contohnya adalah ada piksel P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Ini kemudian dikonvolusi pada 4 piksel ini, kemudian di hasilnya akan diletakkan di piksel H1. Nanti hasil dari P2, P3, P7, P8 akan diletakkan di H2. Nah, sehingga secara arsitektur pada ANN-nya akan menjadi kira-kira seperti ini. Jadi kan H1 itu kan akan menerima input dari P1, P2, P6, P7. Gini ya. H1 dari P1, P2, ya ini, kemudian P6 dan P7. Nah, nanti hasilnya akan disimpan di H1. Ini biasanya juga ditambah dengan bias ya untuk masing-masing neuron. Nah, demikian juga pada layer yang lain. Jadi pada prinsipnya seperti ini juga, tapi lebih spesifik pada kasus yang apa namanya, yang grid structure seperti matrik citra ini, sehingga memang terlihat tidak fully connected ya, karena memang setiap pixel itu kan hasil dari proses pixel dengan tetangganya. Nah, ini representasinya seperti ini kalau pada apa namanya, pada CNN. Nah, nanti hasil dari konvolusi ini kalau sudah selesai kemudian mau diklasifikasi, maka tetap menggunakan fully connected ya, menggunakan fully connected. Dari fully connected itu kemudian dilanjutkan ke output layer sesuai dengan jumlah kelasnya. Ini juga pakai fully connected, kemudian baru keluar kelasnya. Nah, kira-kira seperti itu CNN. Nah, kalau digambarkan arsitekturnya dalam bentuk matrik 2 dimensi pada dengan apa yang merepresentasikan feature map, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah inputnya berupa citra, misalnya citra RGB, berarti kan ada 3 layer ya, ada 3 layer atau 3 feature map, boleh disebut begitu. Mapnya adalah red, green, dan blue. Kemudian dari sini, kemudian nanti dikonvolusi. Setiap konvolusi dari setiap pixel itu akan mendapatkan 1 pixel lagi di feature map hasilnya. Nah, ini kalau citra RGB 3 channel, 3 channel itu kalau dilakukan konvolusi menggunakan berapa ini? 1 2 3 4 5 6 operator konvolusi, maka kita dapatkan 6 feature map. Ya, kita nyebutnya 6 channel feature map. Jadi ini adalah feature map yang terdiri dari 6 channel. Nah, kemudian untuk lebar dan tingginya ini adalah resolusinya. Nah, nanti biasanya juga ada proses berikutnya seperti subsampling menggunakan metode pooling supaya ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian nanti setelah di pooling kemudian dikonvolusi lagi dengan jumlah channel yang lebih banyak. Jadi kalau ini tadi menggunakan 6 operator, ini menggunakan lebih ya, mungkin 12 operator. Nah, dari 12 channel ini di pooling lagi supaya memperkecil apa namanya, ukurannya. Jadi ukurannya semakin kecil tapi channelnya semakin banyak gitu ya, informasi channelnya. Nah, setelah itu baru diklasifikasi. Jadi tahapan konvolusi ke konvolusi ke konvolusi ini adalah feature learning. Jadi melatih feature yang dibutuhkan. Dan ini dilakukan secara otomatis dengan teknik training yang kita lakukan. Nanti hasil feature dari hasil learning di sini kemudian dilanjutkan di tahap klasifikasi untuk mendapatkan kelas yang dituju. Nah, ini teknis konvolusinya. Ini pada prinsipnya sama dengan konvolusi yang kalian pelajari sebelumnya. Ya, dari citra, kemudian ini adalah kernel atau filter konvolusinya, kemudian diproses ya masing-masing, jadi dikalikan dengan masing-masing operator kernel, kemudian diberikan ke
ke pixel hasilnya. Jadi contoh kalau di sini berarti 7 kali 1, 2 kali 0, 2 kali 0, 8 kali 1. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 15. Gitu ya. Kemudian berikutnya 2 kali 1, 5 kali 0, 8 kali 0, 9 kali 1 dijumlahkan. Hasilnya 11 dan seterusnya. Nah, ini adalah feature map yang baru, hasil dari konvolusi pada citra inputan. Nah, hasil ini nanti akan dikonvolusi lagi gitu ya di layer berikutnya. Hasilnya nanti akan dikonvolusi lagi di layer berikutnya. Nah, itu yang dilakukan, learning yang dilakukan pada convolution layer. Ini contoh yang lain, ini menggunakan filter 3x3. Ini visualisasi filter. Jadi kalau filter yang pernah kita kenal seperti filter sharpening, filter penajaman, misalnya seperti filter Laplacian, nah itu kan bentuk filternya seperti ini ya. Ini kemudian dilakukan pada citra, kemudian digabungkan, sehingga mendapatkan sebuah citra yang tampaknya itu lebih tajam pada garis-garisnya. Ya. Coba kita bandingkan antara sebelumnya dengan setelah di sharpening. Nah, ternyata garis-garis tepi itu lebih kelihatan begitu ya. Ini namanya penajaman. Kemudian kalau yang ini blurring, nah ini blurring menggunakan filter rata-rata. Ini pasti semua sudah kenal ya. Jadi ini dilakukan filter blurring untuk memperhalus. Jadi ini kebalikannya yang sharpen. Jadi kalau sharpen kan memperkuat tepi-tepi, kalau ini malah melemahkan tepi-tepi. Jadi supaya memang tujuannya untuk mengaburkan tepi yang terlalu jelas, nah ini perlu dilakukan blurring. Kalau ini menggunakan Gaussian blur, jadi sama juga dengan filter rata-rata yang ini, tapi dia ada bobotnya pada setiap elemen kernelnya. Jadi mungkin kalau yang di tengah itu yang paling besar, kalau yang semakin ke pinggir itu semakin rendah. Tapi tujuannya memang sama-sama untuk menghaluskan. Kemudian kalau yang ini adalah fitur-fitur untuk menajamkan, mencari tepi ya, mencari tepinya, mencari tepi. Jadi kalau kita gambarkan secara visual, feature map-nya bisa jadi mungkin seperti ini. Nah, ini memang tidak kelihatan tidak tampak oleh kita, ini ada informasi apa, tapi bagi CNN ini sudah mengandung informasi-informasi penting di dalam citra yang dikonvolusi berulang tadi. Nah, secara visual bisa jadi seperti ini. Nah, ini biasanya fitur-fitur ini didapatkan dari operator kernel yang akan berubah terus selama training. Ya, jadi kalau kita konvolusi biasa itu kan kita menggunakan filter yang sudah kita tetapkan bobotnya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah pada CNN ini kita nggak menentukan lagi berapa bobot pada setiap filternya. Tetapi akan berubah terus selama proses pelatihan. Jadi sama seperti bobot W1, W2 yang kita update pada setiap pelatihan, maka bobot pada filter konvolusi ini juga akan berubah terus selama proses pelatihan. Jadi kita nggak tahu nanti hasil akhirnya itu seperti apa nilai dari filter ini. Ya bisa ditampilkan sih, cuman akan berubah menjadi angka seperti apa itu akan diselesaikan sendiri oleh CNN selama sesi pelatihan. Ya, ini share parameter di dalam konvolusi ya, prinsipnya sama. Kemudian ini menggunakan bias pada setiap neuron. Kemudian ini fungsi aktivasi yang digunakan di dalam CNN. Kalau pada ANN back propagation kita basicnya menggunakan sigmoid ya. Baik pada hidden layer, neuron pada hidden layer maupun neuron pada output layer. Di mana rumusnya adalah Y sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min V ya, min V. Nah, untuk mendapatkan gradient errornya, kita gunakan rumus salah satunya dari
diferensial dari fungsi aktivasi. Kalau fungsi aktivasi sigmoid itu turunannya adalah Y sama dengan Y dikali 1 min Y turunannya. Jadi Y-nya berapa, kemudian dikali dengan 1 min Y. Kalau fungsi aktivasi yang lain yang dikembangkan oleh peneliti yang lain seperti ini ya, hiperbolik tangan dengan rumus seperti ini, kemudian turunannya menjadi 1 min Y kuadrat. Jadi ini juga mirip dengan kurva S-nya sigmoid ya, tetapi lebih tegak. Kemudian juga dikembangkan lagi karena memang ternyata aktivasi sigmoid ini pada kasus deep learning itu ternyata mematikan gradien, terutama pada layer-layer awal. Ya, karena memang terlalu dalamnya, terlalu panjangnya rantai yang harus dilewati oleh gradient error di layer output, sehingga menyebabkan sisa error yang didapatkan di layer input itu semakin kecil ya. Semakin bahkan mungkin semakin mendekati nol, sehingga seolah tidak ada pembelajaran, tidak ada perubahan bobot di layer input. Ya, karena memang secara formula seperti ini ya, Y dikali 1 min Y. Coba kalau 0,1 dikali 0,1 itu sudah 0,01. Kalau dikalikan 2 kali, 3 kali, 4 kali karena bermacam-macam atau berantai ya, sehingga akan semakin habis errornya, error gradiennya. Maka kemudian dikembangkanlah namanya rectified linear unit, dikenal dengan ReLU. Nah, ReLU itu menggunakan fungsi aktivasi yang lebih simpel dibandingkan sigmoid. Bahkan secara kompleksitas dari komputasi itu lebih sederhana kalau dibandingkan sigmoid. Ini kompleks ya, karena apa? Dia menggunakan operator pembagian, menggunakan operator pangkat. Ini sudah kompleks. Kalau ReLU itu menggunakan komputasi yang lebih sederhana, yaitu max antara 0 dan X. X itu yang tadi ya, nilai V yang didapatkan. Itu kan lebih simpel. Kemudian turunannya akan diberi nilai 1 jika X-nya lebih dari 0. Atau nilainya 0 jika selain itu ya, jika di bawah 0. Maka tidak ada perubahan atau error yang gradient error turunannya itu yang diberikan. Kemudian yang lain juga ada yang dikembangkan lagi namanya leaky ReLU. Jadi ini mengembangkan lagi dari ReLU. Jadi agak lebih disoftkan ReLU-nya itu. Ada juga yang mengembangkan namanya Swiss, fungsi aktivasinya ini masih menggunakan pembagian dan pangkat juga. Kemudian berikutnya bagaimana dengan learning pada convolution layer? Maka secara prinsip ya sama juga, kan dari satu feature map ke feature map berikutnya itu ada filter yang digunakan. Maka di dalam filter inilah perubahan bobot itu dilakukan. Nah, sehingga pada arsitektur CNN akhirnya ada learning ya pada setiap filter konvolusi dari satu layer ke layer berikutnya. Kemudian ada juga namanya subsampling atau pooling. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa pada CNN itu ternyata dari input citra yang misalnya resolusi awalnya 100 kali 100. Nah, di akhir dari feature learning itu enggak 100 kali 100 lagi, mungkin 7 kali 7 misalnya, atau 10 kali 10. Tidak lagi 100 kali 100. Nah, itu supaya menjadi kecil, itu perlu tahapan namanya adalah pooling. Jadi, memperkecil ukuran feature map. Pak, apakah kalau diperkecil nanti nggak hilang fiturnya? Nah, sebenarnya dari proses konvolusinya sendiri itu kan sudah dilakukan penambahan atau perluasan menjadi sejumlah channel. Jadi ini yang awalnya 3 channel RGB, ini sudah diperluas menjadi 6 channel. Gitu ya. Jadi tidak lagi 3 channel fiturnya, tapi sudah 6 channel.
Kemudian dari 6 channel ini di pooling supaya ukurannya menjadi separuhnya misalnya. Kemudian dari 6 channel ini dikonvolusi lagi, menjadi sejumlah channel yang lebih banyak. Jadi mungkin kalau awalnya 6, ini sudah menjadi 12 misalnya, 12 channel. Tetapi dengan ukuran feature yang lebih diperkecil lagi dari separuhnya. Hingga nanti mencapai ukuran yang paling kecil, baru kemudian diklasifikasi. Nah, ini ukurannya semakin kecil, tetapi feature map-nya, channel-nya itu semakin besar. Jadi sudah tersimpan di dalam fitur-fitur pada setiap channel. Nah, pooling itu adalah proses untuk menurunkan ukuran dari feature map menjadi ukuran yang sesuai ya dengan biasanya sesuai dengan slide yang digunakan. Jadi kalau misalnya menggunakan sebuah pooling 2x2, ya 2x2 itu artinya 2 piksel kali 2 piksel. Nah, di pooling misalnya poolingnya menggunakan max pooling ya. Max pooling itu berarti di pool tapi diambil yang terbesar. Jadi kayak gini. Misalnya 3, 4, 5, 0. Maka kalau dilakukan max pooling, maka diambil yang tertinggi, yaitu 5. 5 dijadikan sebagai hasilnya. Kemudian dilanjutkan 2713. Ini diambil yang terbesar, yaitu 7. Dilanjutkan 2340 diambil yang terbesar, yaitu 4. Ini 6. Nah ini kalau dari 3 loncat ke 2, ini berarti loncat 22. Ya, loncat 22. Stride-nya 2. Nah, kalau 2, berarti nanti dipastikan ukurannya akan semakin mengecil separuhnya. Jadi ini loncatnya 22, sehingga awalnya 4 kali 4 menjadi 2 kali 2. Nah, itu yang namanya pooling. Jadi, terus yang 340 ini kemana, Pak? Hilang, ya memang hilang hasil dari pooling tadi. Tetapi informasi dari feature map sebelumnya itu sudah tersebar menjadi sejumlah channel tadi. Jadi begitu ya untuk melakukan subsampling. Nah, kemudian ada lagi tahapan terakhir yaitu klasifikasi. Nah, di tahap klasifikasi itu hasil dari subsampling tadi itu kemudian dilanjutkan atau diberikan ke fully connected layer. Nah, biasanya sisa dari feature map itu dilakukan flatten. Jadi flatten itu merestrukturisasi fitur menjadi ukurannya apa namanya vektor 1 kolom kali sekian baris. Jadi akan diatur menjadi satu baris begini ya, satu baris lurus. Jadi S1, S2, S3, S4 itu dalam satu baris seperti ini, namanya di flatten. Kemudian dari hasil flatten tadi kemudian disambung menggunakan fully connected layer seperti NN yang kita kenal sebelumnya. Jadi posisinya ada di sini ANN yang dari perseptron maupun backpropagation tadi. Jadi disambung menjadi classifier-nya. Nah, pada hidden layer ini hidden layernya seperti hidden layernya si backpropagation tadi. Sedangkan yang flatten layer ini adalah layer-layer hasil dari feature map di layer sebelumnya. Nah, gitu. Kemudian dari hidden layer disambung lagi ke hidden layer yang lain, kemudian disambung lagi ke layer output sesuai dengan kelas yang digunakan. Kalau menggunakan 2 kelas, ya cukup 1 neuron di layer output. Kalau menggunakan 4 kelas, ya kita butuh 4 neuron di layer output. Kemudian fungsi aktivasinya gimana? Nah, pada hidden layer bisa menggunakan sigmoid, ya walaupun sigmoid ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan, diganti dengan yang lain seperti relu maupun liki relu maupun Swiss tadi ya. Nah ini memang dibutuhkan nilai derivatifnya atau turunannya untuk dipropagasi balik ke layer sebelumnya. Aktivasi pada output layer pada fully connected gimana? Nah, kalau di layer terakhir
itu biasanya kita menggunakan namanya one hot encoding. Jadi kalau tadi kita menggunakan 4 kelas, itu berarti kan kita butuh 4 neuron. Maka biasanya akan kita lakukan untuk menentukan mana di antara neuron yang memiliki nilai paling besar. Jadi misalnya ada C1 neuron 1, C2 neuron 2, bukan C ya, S ya. S1 neuron 1, S2 neuron 2, S3 neuron 3, S4 neuron 4. Maka kemudian kita lakukan aktivasi softmax untuk mendapatkan mana yang paling besar. Jadi softmax itu diambil mana yang paling besar di antara S1 hingga S4. Nah, kalau yang paling besar S1 itu berarti adalah kelas 1. Kalau yang paling besar adalah S2, maka itu adalah kelas 2. Ya, yang paling besar S4, maka itu adalah kelas 4. Jadi menggunakan fungsi aktivasi yang seperti itu. Jadi sesuai dengan jumlah kelasnya, ya, jumlah neuronnya, ya, akan mengikuti jumlah kelas. Kemudian untuk learning performance analysis, ya kita juga menggunakan SSE dan MSE seperti sebelumnya. Kemudian learning prosesnya juga sama ya, ada convolution layer di layer berikutnya, kemudian hingga ke fully connected layer. Kemudian ini diambil dari Google Trend dari tahun 2011. Memang kan mulai sekitar tahun setelah 2010 ya. Nah, itu hingga sampai 2016 bahkan hingga sampai 2020-2021. Nah, ini trennya itu sudah semakin tinggi ya, semakin banyak sekali peneliti-peneliti yang mengembangkan. Bahkan saya sendiri juga mengembangkan arsitektur untuk deep learning. Kemudian berikutnya adalah salah satu arsitektur CNN, ini yang CNN awal yang pertama yang melakukan train menggunakan GPU. Jadi ini ditrain menggunakan GPU pada dataset ImageNet. Ya, ImageNet itu menggunakan 100 kelas, berarti ada 100 jenis objek, di mana masing-masing objek ada sekitar 1000 lebih citra, sehingga ada sekitar 1 juta citra yang harus dipelajari oleh arsitektur AlexNet ini. Ya, dia juga sudah mulai menggunakan ReLU, kemudian mekanisme dropout juga sudah mulai digunakan. Jadi secara arsitektur pada AlexNet itu dari citra input ya yang ada 3 channel itu kemudian dikonvolusi. Ternyata konvolusinya menggunakan kernel berukuran 11 kali 11. Jadi ini kernelnya ukuran 11 kali 11 dengan straight-nya atau gesernya itu 4. Jadi kalau straight-nya itu 1, biasanya ukuran resolusinya itu akan sama dengan semula. Nah, ini straight-nya 4, sehingga ukuran resolusinya itu akan menurun dari 224 kali 224 menjadi 55 ya ini. 55 kali 55. Terus berapa channelnya? Dia dikonvolusi menjadi 48 channel. Jadi pada awalnya 3 channel RGB ya, channel red, channel green, channel blue, kemudian dikonvolusi menggunakan kernel ukuran 11 kali 11 sebanyak 48 sehingga didapatkan 48 channel begitu ya. Nah, dari 48 channel ini kemudian dia ada max pooling. Dia di max pooling kelihatannya ukurannya max pooling 2 kali 2, straight-nya 2, sehingga feature map-nya turun menjadi 27 kali 27. Kemudian di konvolusi menggunakan channel kernelnya 5 kali 5 menggunakan 128 channel, sehingga didapatkan 128 channel. Kemudian di max pooling lagi ya, di max pooling lagi dengan straight-nya kayaknya juga sama 22 sehingga menjadi 13. Awalnya 27 menjadi 13, separuhnya ya. Kemudian dikonvolusi lagi
menggunakan kernel berukuran 3x3. Ini kelihatannya 3x3. Kemudian menggunakan 192 channel. Sehingga didapatkan sebuah feature map berukuran 13x13 pixel. Channelnya 192. Setelah itu dikonvolusi lagi dengan kernel 3x3 menjadi 192. Setelah itu dikonvolusi lagi menjadi 128 channel. Habis itu baru dilanjutkan ke classification ya. Diklasifikasi menjadi dari 2048 ke 2048 neuron, kemudian ke 1000 neuron di layer output. Ya, 1000 ini adalah 1000 kelas tadi di dalam ImageNet tadi ya. Sehingga dia butuh 1000 neuron. Ya, coba bayangkan ya arsitekturnya. 1000 neuron di outputnya aja itu. Belum di hidden layer, belum di layer-layer konvolusinya. Itu cukup kompleks ya, cukup banyak komputasi yang harus dilakukan. Jadi yang tadi saya sebut ImageNet itu adalah sebuah dataset yang yang terdiri dari 1000 kelas ya, 1000 kelas, ada 1 juta citra yang ada di dalamnya. Nah ini memang ImageNet itu menjadi sebuah challenge dataset yang untuk ini ya sedunia. Jadi bagaimana menyelesaikan kasus klasifikasi pada citra ImageNet 1000 kelas dengan arsitektur-arsitektur yang diusulkan oleh para peneliti-peneliti. Nah ini riwayat kompetisinya ya dari tahun 2010 hingga 2017. Jadi AlexNet itu kan dikenalkan pada tahun 2012. Jadi waktu itu berhasil mencapai menjadi pemenang dengan mencapai 16% top 5 error, kemudian waktu itu menjadi yang performa yang bagus ya saat itu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya ada kompetisi lagi. Nah ini berusaha untuk meningkatkan kinerja. Nah itu pada tahun 2014 itu ada arsitektur GoogleNet namanya, itu bisa mencapai 6,6% error menggunakan 22 layer. Kemudian di tahun berikutnya ini ada dari Microsoft Research Asia Perform mencapai 3,56 error dengan 150 layer. Ini kalau tidak salah yang di residual network yang Kai-Ming He tadi ya, itu mencapai seperti ini. Nah, sehingga hingga akhirnya tahun 2017 ini ya bisa mencapai 2,48 error. Jadi tidak hanya sebatas arsitektur ini ya, masih ada yang lain di tahun-tahun ini yang dikembangkan dan mempunyai performa yang juga cukup bagus. Nah, berikutnya pada akhirnya di era-era belakangan ini itu deep learning sudah diterapkan di banyak persoalan ya. Ya kalau pada awalnya memang dipakai untuk menyelesaikan kasus klasifikasi yang tadi ya misalnya ini fotonya orang, ini fotonya kucing, ini fotonya rumah misalnya. Nah, itu adalah klasifikasi. Nah, ternyata dari situ itu banyak dikembangkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain. Contoh seperti object classification, detection, segmentation, and localization. Jadi tidak hanya mengetahui ada kucing, ada anjing di sana, tapi bisa juga melokalisasi ada di mana objek tadi. Gitu ya. Jadi kalau ini kan mendeteksi, oh ada anjing di dalam foto ini, lokasinya di sini, dikasih bounding box. Kemudian tidak hanya satu anjing, ini bisa juga 2 anjing dikembangkan. Oh ada 2 anjing di foto ini, dikasih bounding box. Ada juga yang mengembangkan sehingga bisa poligon, jadi bisa mengetahui sampai batas-batas sesuai dengan pikselnya si objek tadi.
Nah, ini yang seperti ini, instansi segmentation ya. Tidak hanya itu, bisa juga untuk deteksi-deteksi yang lain seperti ini. Ada mobil, ada anjing, ada orang, ada kuda. Ini contoh-contoh deteksi objek. Nah, di bidang-bidang yang lain juga banyak. Misalnya diterapkan untuk image captioning. Image captioning itu kita membuat sebuah cerita dari objek ya. Mungkin kalau kalian tahu ada foto terus ada penjelasan di bawahnya itu adalah caption. Nah, caption itu bisa dibangkitkan dari isi di dalam citra tadi, bahkan secara otomatis dari pengembangan deep learning. Jadi misalnya ada foto ini ya, loh kok balik sini. Uh, Nah, misalnya ada foto ini. Nah, ini kalau dibuat image captioning, mungkin bisa dibuat cerita begini ya. Uh, Seorang pria menunggangi kuda ditemani oleh anjing di sebelahnya setelah dia turun dari mobil. Nah, misalnya begitu. Ini adalah contoh captioning dan itu bisa dibangkitkan secara otomatis menggunakan deep learning. Itu pengembangan-pengembangan lebih lanjut dari deep learning ya. Kemudian question answering, machine translation, speech recognition, robotik. Nah, ini nanti bisa kalian kembangkan untuk mencari penjelasannya.